Saudara-saudariku yang terkasih, jumpa lagi dengan Romo Dito SCY dalam menu perjalanan hidup. Mungkin di antara kita sudah mampu untuk mengampuni secara tulus hati, baik menerima pengampunan maupun diberi pengampunan. Provisiat bagi saudara-saudariku yang sudah mampu untuk menerima pengampunan dan diberi pengampunan. Saudara-saudariku yang terkasih, semua orang tentu ingin hidup bahagia. Semua orang tentu ingin hidup gembira. Kegembiraan itu memampukan kita untuk mensyukuri segala peristiwa hidup yang kita lakukan. Akan tetapi, ada banyak di antara kita tidak dapat menemukan kegembiraan, tidak dapat menemukan kebahagiaan. Mungkin di antara kita mengeluh bahwa hidup itu berat, penuh kesusahan. Pertanyaannya, apa yang membuat kita bahagia? Apa yang membuat kita gembira? Apakah orang-orang yang bahagia atau gembira itu adalah orang-orang yang beruntung, sedangkan yang lain kurang beruntung? Ukuran kebahagiaan itu berbeda-beda. Berdasarkan renungan yang pernah dibagikan oleh Romo Rio SCY, bahagia itu soal takarannya. Ada yang perlu dikurangi, ada yang perlu ditambah, sehingga takarannya bisa pas, sehingga sukacita dan bahagia pun terasa. Mungkin kedengarannya agak aneh. Bagi yang bahagia itu beruntung, tetapi yang nggak bisa bahagia itu kurang beruntung. Tetapi sebenarnya kita itu dapat memilih kegembiraan tersebut. Kita dapat memilih kebahagiaan tersebut. Dapat saja orang mengalami peristiwa yang sama, tetapi masing-masing memilih untuk mengambil sikap yang sangat berbeda terhadap peristiwa yang terjadi. Yang satu dapat memilih sikap, yakni bahwa peristiwa itu mengandung sesuatu yang menjanjikan, meskipun rasanya sakit. Yang lain dapat memilih sikap putus asa dan membiarkan dirinya dihancurkan olehnya. Yang membuat kita menjadi semakin manusiawi adalah kemerdekaan kita untuk memilih. Maka, ada beberapa hal yang mungkin bisa membantu kita untuk hidup bahagia. Yang pertama, mari kita kurangi yang namanya sikap mengeluh, perbanyak bersyukur. Hidup ini memang tidak mudah, tetapi hidup akan jauh lebih susah kalau diisi dengan keluh kesah. Dan kita itu mudah yang namanya mengeluh. Datang hujan mengeluh, panas terik mengeluh, dingin mengeluh, komplain, banyak protes. Nah, sadarkah kita yang kadang yang kita lakukan itu adalah diinginkan oleh orang lain? Syukurlah sebelum semuanya diambil dan penyesalan datang kemudian. Yang kedua, kurangi rasa takut, perbanyak mencoba. Setiap orang pasti punya rasa takut. Takut gagal, takut ditertawakan, takut atasan, takut tampil di depan umum. Bahkan mungkin loh ya, ada yang takut sama suami, tapi juga ada yang takut sama istri. Takut itu wajar, memang tidak bisa dikalahkan atau memang tidak bisa dihilangkan, tetapi bisa dikurangi. Beranilah, karena berani itu, walaupun ada ketakutan, tetap maju dan melakukan. Yang ketiga, kurangi menghakimi, perbanyak apresiasi. Seram-seramnya hakim, lebih seram jari netizen plus 62. Kenapa ya zaman sekarang kok susah banget orang bahagia? Karena sebagian besar hidupnya didominasi oleh opini. Berawal dari komentar, jadi bertengkar. Sekali bebas, jadi lepas. Apa saja dikomentari.
akhirnya bikin sakit hati. Kurangi menghakimi, karena bila kita sibuk menghakimi dan menyalahkan, maka itu ciri pecundang. Jadilah pemenang yang selalu cari peluang. Bukan banyak protes, tetapi mau berproses. Yang keempat adalah kurangi membenci, perbanyak mengasihi. Belajarlah dari korek api. Dia punya kepala, tapi tak punya otak. Gesek sedikit saja, langsung menyala dan terbakar. Kita itu punya kepala dan otak, bahkan punya hati. Jadi, jangan biarkan hal kecil membakar hidup dan kebahagiaan kita sendiri. Yang kelima, kurangi bicara, perbanyak usaha. Mari kita buang bersama-sama tipe rebahan yang mager, alias malas gerak. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, mari kita menjadi pribadi yang bahagia, pribadi yang gembira dalam setiap peristiwa hidup. Bahagia, gembira adalah sebuah pilihan, tergantung kita. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, pilih yang mana? Silahkan direnungkan. Semoga Tuhan memberkati kita.